Kabupaten Cirebon untuk dapat menyumbangkan syal kepada Bupati Cirebon, Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon. Dan kami persilakan kepada Bupati Cirebon, Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat beserta rombongan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon untuk dapat menempati tempat yang telah kami tentukan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri.
Karsa Sakti Karang Taruna. 1. Karang Taruna berwatak sosial. 2. Karang Taruna bertempat kedudukan di desa, kelurahan, atau sebutan lainnya. 3. Karang Taruna bersifat lokal yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan budaya setempat. 4. Karang Taruna berbentuk otonom, yakni menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial secara mandiri dan bersinergi untuk masyarakatnya. 5. Karang Taruna bersifat non-partisan, yakni independen dalam pendirian politiknya. 6. Sumber daya manusia Karang Taruna adalah pejuang yang dengan pengetahuan dan kepribadiannya selalu berkarya nyata. 7. Tugas pokok Karang Taruna adalah mengemban potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan program prioritas nasional. 8. Karang Taruna memiliki keanggotaan terbesar dan terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa memandang jenis kelamin, status sosial ekonomi, agama, suku, dan pendirian politik. 9. Pemberdayaan dan pengembangan Karang Taruna diselenggarakan kepengurusan yang bersifat koordinatif dan konsolidatif. 10. Karang Taruna adalah komponen utama bangsa dalam pengembangan kemitraan pembangunan, kesejahteraan sosial, dan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 6 bulan Januari tahun 2022. Dengan ini, saya selaku Bupati Cirebon melantik dan mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026. Semoga saudara-saudari dapat mengemban amanah dari seluruh warga Karang Taruna dan masyarakat di Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam hasil-hasil temu karya Karang Taruna kelima Kabupaten Cirebon tahun 2021. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, rahmat, hidayah, dan keridhoannya terhadap setiap niat baik dan langkah saudara-saudari dalam mengemban misi mulia meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Cirebon. Amin. Kepada Bapak Eka Wildanu SAP MSI, disilakan kembali ke tempat semua. Bertindak sebagai saksi kepada Bapak Mawa Bagja, kami persilakan menuju meja penandatanganan. Kepada Bapak Mawa Bagja, disilakan kembali ke tempat semua. Kepada Bapak Dr. Haji LD Subhan Raragana, kami persilakan menuju meja penandatanganan. Ya. Kepada Bapak Dr. Haji LT Subhan Raragana, disilakan kembali ke tempat semula. Bupati Cirebon dengan hormat disilakan. Bupati Cirebon dengan hormat kembali ke tempat semula.
penyerahan SK secara simbolis kepada Ketua Pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Pak Ketua. Ya. Penyerahan Panji Karang Taruna dari Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Cirebon yang akan diserahkan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Pak Bupati, Ya, atas siap. nama pengurus nasional dan pengurus provinsi Jawa Barat, Ya, saya menyerahkan Panji ini untuk diserahkan kepada teman-teman pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon. ya, siap. Saya dan saya akan serahkan ke para pengurus yang baru. Siap. Ini saudara Eka, kami serahkan Panji Karang Taruna dari Jawa Barat. Ini Anda pegang dan laksanakan tugas dan fungsi sebagai Karang Taruna untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Siap. Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, silakan kembali ke tempat semula. Ya, ya, ya. Pembacaan janji Karang Taruna oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon diucap ulang oleh seluruh pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji pengurus Karang Taruna. Janji pengurus Karang Taruna. Sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Masa bakti 2021-2026. Masa bakti 2021-2026. Saya berjanji. Saya berjanji. Satu. Akan melaksanakan tugas. Dengan kewajiban saya. Sebagai pengurus Karang Taruna. Dengan sebaik-baiknya. Dan seadil-adilnya. Dua. Taat pada pedoman dasar. Dan pedoman rumah tangga Karang Taruna. Serta ketentuan-ketentuan organisasi. Yang berlaku di dalamnya. Tiga. Setia dan teguh. Pada amanat temu karya. Empat. Memegang teguh rahasia jabatan. Dan bersedia mempertanggungjawabkan. Jabatan tersebut. Dengan moral. Maupun secara organisasional. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, yang terhormat Bupati Cirebon beserta jajarannya, yang terhormat unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang terhormat Ketua Karang Taruna Provinsi Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh tamu undangan pelantikan Karang Taruna Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026. Siang menjelang sore ini saya mengucapkan banyak terima kasih
kepada tamu undangan, kepada Bapak Bupati Cirebon yang telah memfasilitasi kegiatan ini, semua pihak yang telah membantu terlaksananya pelantikan ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya dan istri saya yang selalu mensupport. Saya mengucapkan selamat kepada teman-teman pengurus Karang Taruna Kabupaten Cirebon masa bakti 2021-2026. Teman-teman semua, rekan-rekan sahabat Karang Taruna, teman-teman terbaik di Kabupaten Cirebon. Perlu kita ingat bahwa Karang Taruna itu sesuai dengan Permensos nomor 25 tahun 2019, Karang Taruna keanggotaannya bersifat spesial pasif dari usia 13 sampai 45 itu warga Karang Taruna, dengan otomatis usia 13 sampai 45 itu warga Karang Taruna. Jadi Karang Taruna ini organisasi terbesar. Betul? Kita ke depan kita akan tadi Karang Taruna Kabupaten Cirebon harus berdaya. Karang Taruna Kabupaten Cirebon harus berdaya. Karang Taruna Kabupaten Cirebon harus kreatif, inovatif untuk menuju Kabupaten Cirebon Katon. Siap? Siapa kita? Karang Taruna. Karang Taruna. Cirebon. 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 Jabar. 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 Kabupaten Cirebon. Mungkin itu aja sambutan dari saya singkat dan padat. Kita tunggu kiprah-kiprah teman-teman Karang Taruna dari 2021 sampai 2026. Kita bantu pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Saya akhiri Bapak Piloto Kedai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Pengurus Karang Taruna Provinsi Jawa Barat kepada Bapak Dr. Andes Haji Raden Subhandaragana kami persilakan. Mumpung sambutan buka masker. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan sosial. Cirebon. Jabar. Siapa kita? Harus lebih dari Mas Eka. Mas Eka gimana? Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala kulli dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Allah yang maha pengasih yang gak pernah pilih kasih, dan Allah yang maha penyayang yang sayangnya gak kebilang buat kita. Salawat dan salam semoga kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas segala ilmu, segala petunjuknya, sehingga kita bisa tetap berkumpul penuh adab, penuh rasa kesetiakawanan, karena memang ada iman di diri kita. Yang saya hormati Bupati Cirebon Haji Imron selaku pembina umum teman-teman Karang Taruna Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Sosial saja ya Pak, selaku pembina teknis, dan tidak ada dinas yang lain ya. Di mana ada organisasi segede kita Pak? Yang kalau baca beda-beda gitu. Nggak ada. Tanya aja. Teman-teman juga organisasi yang lain kan? Nggak ada Pak. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Gak bisa Pak, kalau cuma logo aja nggak bisa diatur, apalagi yang lain gitu. Bagaimana kita membangun bangsa kalau nggak bisa diatur? Disamakan, diluruskan, visi misinya itu penting.
Gak ngerti saya kalau ada rumah anaknya 8 terus beda-beda visi gitu, kan beda. Enggak lah, semua harus satu visi. Dan visi kita jelas banget. Visi kita ini memperbaiki diri kita, menghebatkan anak muda dengan landasan 7 helai yang ada di kita. Taat, tanggung, tangkas, apalagi? Tangguh, terampil. Jadi fokusnya ke sana. Jadi Karang Taruna ini bukan dicetak jadi pekerja sosial, Pak Kadis. Bukan. Berbeda dengan yang lain, Pak Kadis. Kita ini punya khas. Tapi menyiapkan diri lebih hebat, punya empati terhadap keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, itu targetnya. Paham ya? Jadi sebelum melangkah jauh kepada program kepengurusan, pahamkan logo kita di diri teman-teman. Saya mohon itu. Apa filosofi logo kita? Semuanya ruangnya ruang anak muda, ruang kepribadian, ruang akhlak, ruang adab. Jadi kalau ada di Karang Taruna yang nggak pakai adab, saya pertanyakan ke Karang Taruna. Tugas teman-teman itu dulu sebelum teman-teman ngomong ke orang. Gak mungkin teman-teman itu bisa ngomong ke orang kalau nggak punya value, self value kita. Betul? Sepakat ya? Oke. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih ke Pak Bupati sudah mempercayai teman-teman. Karena pembuka tadi diskusi dengan beliau ada yang namanya trusting. Jadi di hukum saya yang saya baca kaidahnya Pak Bupati. Jadi orang sukses itu cuma 3 katanya syaratnya, kaidahnya. Pertama, kenal sama tahu. Itu Bupati. Dikenal sama diketahui orang. Makin banyak kita diketahui orang, kebaikan kita, ya, keahlian kita, siapa teman kita, ya enggak? Ada apa bisnis kita, apa kegiatan kita, itu level pertama sukses. Loh kayak Pak Bupati. Kenal dan tahu. Tugas teman-teman apa? Kasih tahu ke teman-teman, nih saya punya ahli ini, teman saya ini, betul nggak? Saya bisa bantu ini, boleh kasih tahu, boleh. Semakin baik kasih tahu kebaikannya. Yang kedua katanya apa? Likability, disukai orang, disayang orang, dipikanya Bupati kalau di Sunda, kalau di sini apa ya? Lovely, ya nggak? Disayang. Makin banyak disayang orang, udah deh, udah nggak akan bisa. Susah gagal. Maka tugas kita bagaimana orang lain, teman terdekat, sesama pengurus saling menyayangi. Itu yang penting. Ruhnya itu. Gak saling membenci, gak hate speech, gak saling enggak. Ayo, kekurangan dilengkapi. Nyata dong kita juga. Kelebihan diambil, dibagi. Kurang-kurang tutup, gak bisa dibuka-buka ke orang. Itu yang penting. Itu yang menjadi modal teman-teman nih. Karena teman-teman akan mengurus kurang lebih 1 juta warga Karang Taruna. Bukan cuma 80 orang atau 40 kecamatan atau 424 kelurahan dan desa di Cirebon. Bukan. Tapi 1 juta warga Karang Taruna yang usianya 13 sampai 45 tahun. Dan 60% jumlah tenaga produktif di Kabupaten Cirebon. Itu tugas teman-teman. Jadi kalau 1 juta orang warga Karang Taruna itu mindsetnya bisa rubah karena adabnya bagus, kepribadiannya bagus, ilmunya bagus, teman-teman kerja itu. Betul nggak? Itu yang diinginkan sama Pak. Dan yang terakhir yang tadi Pak Bupati bilang, syarat orang sukses itu trusting, dipercaya sama orang. Jadi tugas teman-teman bikin orang percaya, bikin Pak Bupati percaya, bikin teman-teman Pak Bupati percaya, selesai. Yang kedua saya sampaikan selamat bekerja.
kepada ketua dan jajaran pengurus. Nggak mudah, terutama para ketua. Yang kecamatan ada kan? Saya cuplik nih, para ulama. Abdullah bin Zubair ngomongnya gini, kalau engkau jadi pemimpin, Pak Bupati maaf ya, saya sampaikan ke teman-teman aja. Kalau engkau jadi pemimpin, lihat siapa di sekitarmu dan apa yang laris di sisimu, itulah dirimu. Gimana? Kalau kita jadi pemimpin, lihat siapa di sekitarmu, apa yang laris di sisimu, itulah dirimu. Sesungguhnya pemimpin itu ibarat pasar. Apa saja yang laris di situ pasti akan didatangkan di dalamnya. Jika kebenaran ada di situ, maka kebenaran akan didatangkan kepadanya. Dan para pembelanya pun akan berdatangan dengan kebenaran. Tapi jika kebatilan yang laris di situ, maka pembela kebatilan akan datang kepadanya dan kebatilan akan hadir di situ. Saya mohon, karena lembaga ini yang saya tahu lembaga yang paling mulia yang saya pernah masuki organisasi lainnya, maka itu yang menjadi guideline teman-teman. Orientasi nanti, rapat kerja nanti lebih kepada apa yang saya harus perbaiki dan menjadi teamwork yang hebat. Karena teman-teman ada dalam lembaga ketahanan desa, instrumen dari negara. Di Permendagri nomor 18 2018 diomongin itu, Pak Bupati. Apa aja? LKD, Posyandu, apalagi PKK, apalagi RT RW, apalagi LPF, apalagi Karang Taruna. Jadi teman-teman dapat SK ini mengemban misi negara. Selain misi keluarga, ingin anaknya soleh, ingin punya bakti, betul? Punya manfaat di tangan. Duit kita enggak kayak konglomerat, betul nggak? Networking juga nggak banyak, tapi surga kita tetap digelar di depan. Manzala ala khairi falahu mislu fa'ilih, kata Rasulullah. Satu aja orang yang kita hidupkan di dunia, maka pahalanya kayak semua orang di dunia kita hidupkan. Jadi kalau lihat teman pengurus ada yang kurang, peluk, kurang apa yang kita bisa bantu. Yang kita bisa bantu, yang nggak bisa kita sampaikan ke yang bisa. Betul gak? Lihat masyarakat kayak begitu. Itu Karang Taruna. Nggak nunggu aja dari Pak Kadis Sosial kalau ada bansos baru bergerak. Enggak, itu Karang Taruna Pak Kadis. Pak Kadis nggak akan rugi punya Karang Taruna. Nggak usah dibayar mereka. Tapi menjadi reng-rengannya Pak Kadis, apalagi reng-rengan besar pembela Pak Bupati. Itu yang penting. Sederhana sebetulnya. Tapi kita agak melenceng sekarang ke Karang Taruna. Bagaimana kita mau memperbaiki bangsa? Bagaimana kita mau membantu orang lain lebih banyak? Betul nggak? Ada yang mau membantu lebih banyak nggak dari sekarang? Ada? Ada? Siapa yang mau umrohin keluarga? Cum? Nggak ada yang mau? Ayo cum! Nggak cum aja susah. Siapa yang mau umrohin keluarga? Siapa yang mau umrohin satu RT? Cum! Nggak cum aja. Apa susahnya nggak cum juga? Allah Maha tahu kok. Iya begitu. Itu apa caranya? Gedein diri kalian. Gak ada cara lagi. Gak bisa minta ke Pak Kadis, apalagi Pak Bupati, kan repot Pak. Gedein diri kalian sebelum kalian gedein diri orang lain. Supaya 1 juta warga Karang Taruna di Cirebon itu minimal mindsetnya terang benderang, kata Pak Bupati. Betul Pak? Kita ini bedanya sama bangsa lain, termasuk Jepang Pak, sama di Jepang segini-segini juga nih. Berapa kali saya ke Jepang segini-segini juga kan bedanya. Tapi mindset dan adabnya di depan. Orang Jepang tuh pakai dasi. Saya tanya, mau ke terminal,
misalnya ke Tokyo, dia mah nggak gini, tuh, sana Pak, nggak usah, nggak gitu. Dia bilang gitu, Pak, ikut saya, ikut Pak, ikut sampai ke pintu dia bilang, sebelah sini Pak. Udah gitu dia balik lagi ke tempat tadi. Padahal itu tuh kita banget, Muslim banget, mohon maaf ya bahasanya, Timur banget, Cirebon banget. Dan teman-teman ada di ruang itu sekarang. Maka jadilah Aditya Karya Mahatma Yudha sejati. Ya. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Pak Iis. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Barat beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Cirebon yang baru saja dilantik beserta jajarannya. Yang saya hormati Karang Taruna sewilayah 3 Cirebon ini hadir dari kota Cirebon, Majalengka, alhamdulillah ini hadir. Yang saya hormati tamu undangan dari KNPI, Pemuda Pancasila, seluruhnya saja hadirin bapak-bapak, ibu-ibu. Yang saya hormati pertama-tama puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, alhamdulillah di pendopo kita bisa bertemu pada acara pelantikan Karang Taruna Kabupaten Cirebon ini. Salawat serta salam dan lupa kita sajukan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Hadirin yang saya hormati, tadi sambutan dari Ketua Karang Taruna Jawa Barat ini sangat mantap sekali, tinggal dilaksanakan ya. Dan saya berharap Kang Eka beserta jajarannya setelah dilantik tadi harus bergerak sesuai tadi yang telah dikemukakan, yang tadi cita-citanya, visi misinya itu sangat hebat sekali. Dan kalau Karang Taruna semua pengurusnya bergerak, saya yakin Kabupaten Cirebon ini akan bisa maju. Saya berpesan, kalian baru saja di Taruna Kabupaten Cirebon, Anda begitu masuk kecamkan apa visi misi tugas Karang Taruna yang harus dilaksanakan. Karang Taruna sebagai kebangsaannya, kedaerahannya, tapi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon khususnya, dan kita untuk negara kita. Tapi dengan catatan kesuksesan itu akan bisa hasil apabila kalian melaksanakan dengan baik dan disertai Anda sebagai ilmu yang harus menyertai kalian untuk menjalankan suatu program itu. Karena tadi juga dikemukakan oleh Ketua, memang kita untuk mencapai suatu tujuan, cita-cita tidak akan bisa berhasil kalau tidak disertai dengan keilmuannya. Nah, maka kalian di daerah masing-masing bisa melihat apa yang ada di daerahnya itu lalu laksanakan. Jadi sebenarnya Allah menciptakan suatu alam itu ada potensi-potensi yang ada, tetapi juga ada hambatan-hambatan yang ada. Nah, Karang Taruna ini harus bisa mengkaji potensi yang ada. Nah, dari potensi yang ada inilah kalian akan bisa sukses. Maka dengan catatan, tapi Karang Taruna ini dengan keilmuannya dan harus menjadi contoh, suri tauladannya. Suri tauladannya menjadi contoh. Saya lihat Indonesia ini reformasi itu sudah lama, dari tahun 97, bahkan tentang masalah gonjang-ganjing ekonomi tingkat dunia. Tapi kenapa negara lain, Malaysia, Singapura itu lalu bangkit cuma berapa tahun, tapi kita sudah lama. Kenapa? Mental kita ini dia melakukan apa yang ada lakukannya dalam emosinya.
Jadi emosi ini harus bisa dikendalikan oleh ilmu yang ada. Jangan sampai gini-gini aja. Nah, itu harus bisa kok. Kenapa? Makanya ada memilih dan memilah. Jadi Karang Taruna itu harus menjadi agen perubahan. Apalagi Indonesia ini negara Pancasila, Pak. Negaranya subur, makmur, ribuan sukunya, agamanya, kepercayaannya. Itu untuk naiknya itu, untuk majunya sangat untuk bisa maju. Tetapi hambatannya akan bisa menghambat kita. Bahkan kita nanti karena negara kita ini negara Pancasila. Pancasila itu bukan negara agama, Pak, tapi negara beragama. Bahkan kita dalam sejarah perjuangan para pejuang kita, bagaimana menyatukan Indonesia. Prosesnya lama, tapi dengan kesadaran para pahlawan, para ulama, para bangsawan kita, lalu merenunglah, lalu hasillah Pancasila. Nah, di era globalisasi kita ini masuk berbagai macam permasalahan. Indonesia, apabila kita ini bisa melewati ini, Indonesia bisa maju. Tapi anehnya kita ini di era globalisasi banyak juga tangan-tangan kita yang berpendidikan tapi emosinya kalah. Bahkan ada yang titelnya titel Habib, gitu, titel Habib, ya, turunan Rasulullah. Bahkan saya pun turunan Rasulullah saya itu. Nah, tapi Nabi Adam, Pak. Kalian pun turunan Nabi semua. Tapi setelah Nabi Adam nanti ada Fir'aun, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti tergantung kita gennya yang mana. Terus kok aneh, ada orang yang berpendidikan terbawa dengan jargon-jargon yang semacam itu. Karena di negara kita ini setelah negara ini kita ada PBB, Pak, ada aturan-aturan dunia. Dulu kita dijajah. Dulu penjajah kita ini tidak salah. Bahkan Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar dulu bukan negara. Dicaploklah oleh Turki Utsmani. Siapa yang kuat itu akan bisa mencaplok yang lemah. Tapi dengan adanya PBB, semua negara yang berdaulat akan dilindungi. Semua negara yang berdaulat akan dibela. Tidak boleh lagi yang namanya itu penjajahan. Tapi sifat orang, Pak, sifat orang itu karakternya ingin menjajah. Yang kuat ingin yang lemah, mencaplok yang lemah. Maka kita ini orang-orang beragama, yang miskin dan kaya. Makanya saya sering ditanya, Pak Bupati, nanti Pak Bupati ini harus kemiskinan tidak ada, harus dari di Cirebon. Saya baca-baca dari buku-buku, Pak. Itu sudah sunatullah, yang namanya miskin kaya itu pasti ada, nggak ada. Di Amerika, di Jepang aja ada itu miskinnya. Dan yang paling parah di negara maju pun miskinnya miskin perasaan, Pak. Miskin perasaan itu orangnya kaya tapi merasa miskin aja. Nah, di kita pun ada, sudah menjadi pejabat, sudah apa, mobilnya ada, tapi merasa miskin. Jadi mau sodako, mau zakat itu susah, gitu, susah, karena merasa miskin terus, gitu. Bahkan yang ada punya orang lain ingin diambil lagi, merasa miskin. Nah, inilah kita orang-orang yang berbangsa, bernegara dan beragama untuk kemajuan. Bagaimana Karang Taruna ini bisa hadir? Kita kadang-kadang kita lihat sedih, ternyata ada di satu daerah ada orang yang dipasung, ada orang yang lumpuh, tidak ada yang ngurus. Ini padahal pemerintah ada. Bagaimana Karang Taruna di sekitar situnya? Bagaimana orang-orang penggiat sosialnya? Ini kita harus hadir. Makanya setelah Karang Taruna ini kita dilantik, jangan sampai di Kabupaten Cirebon ada orang lumpuh tidak terlayani, ada orang ternyata sakit tidak terlayani.
saling hubungan di desanya, saling nanti Karang Taruna lihat nih ada masyarakat yang miskin. Sebab biasanya Pak, kalau orang aktivis, orang berpendidikan, orang ada sakit itu dengan sendirinya akan langsung diproses. Tapi orang miskin, orangnya bodoh, dia malu untuk ngomong, akan malu dia protes. Silahkan aja. Nah, maka dengan adanya Karang Taruna harus hadir. Ibu punya anak ini lumpuh atau apa, ayo kita proses ke desanya. Di desa diproses, KTP-nya segala macamnya, lalu diproses, dibawalah ke rumah sakit. Nah, ini jangan sampai juga ternyata di sana di tetangganya Karang Taruna ada orang kelaparan nggak bisa makan. Nah, Karang Taruna di sini harus bisa hadir, ngobrol dengan kepala desa, ada kepala dinas sosial. Nah, ini kita harus jangan sampai akan menjadi dosa kita ini apabila kita di sekeliling kita orang-orang itu orang yang tidak mampu lalu kita abaikan. Maka sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Eka beserta rekan-rekan yang baru saja dilantik menjadi pengurus Karang Taruna. Setelah kita lihat dan mendengar, ternyata Karang Taruna ini kepengurusannya sudah lengkap. Sudah kepengurusannya ada bagian-bagiannya, semuanya ada. Tinggal pelaksanaannya. Bagaimana pelaksananya? Maka Karang Taruna sering harus diskusi, Pak. Jadi syarat orang akan bisa peduli dan mempunyai konsep itu apabila sering diskusi dan kumpul, Pak. Jangan harapkan Bapak dan Ibu ini setelah dilantik lalu di rumah terus, jarang ngobrol diskusi permasalahan-permasalahan. Jangan harapkan Karang Taruna ini akan bermanfaat. Tapi sering diskusi, ngobrol itu akan bisa, karena wawasan itu akan bisa ada apabila sering ada kumpul. Nah, contoh misalkan ada orang putus cinta, bunuh diri. Saya yakin itu bukan Karang Taruna. Itu pasti bukan orang organisasi. Kenapa? Dia menangani suatu masalah, dihadapi dengan sendirinya, lalu dia tidak berkomunikasi dengan yang lain, sehingga permasalahan itu numpuk. Ada orang bunuh diri, apa saja, kena kemiskinan, apa segala, pasti orang itu tidak ini. Nah, maka dengan adanya Karang Taruna menjadikan solusi musyawarah, solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Oh, ini putus, alah gampang. Putus itu orang itu akan menjadi trauma dan stres. Akan tanya kepada orang yang sok gantah-ganti cewek. Gampang itu gadget. Nah, permasalahan itu akan bisa menjadi ringan apabila sering diskusi. Tapi tanyanya kepada orang yang bisa menjadikan solusi. Jangan yang lalu ngompor-ngompori. Gitu. Nah, karena ini mau putus cinta ngobrol, karena dianya seneng kayak ini, oh ya nggak bener itu, supaya cepat putus. Jadi Karang Taruna harus menjadi solusi. Nah, solusi itu harus apa? Harus dengan ilmu, Pak. Dengan tanpa ilmu tidak bisa. Dan ilmunya ini harus mempengaruhi nafsu kita. Nafsu kita, ilmu mempengaruhi nafsu kita. Bahwa, oh ini nggak baik, oh ini nggak baik. Kalau nurutin nafsu, kita pun akan berbuat bener jari dewek. Bener tuh jari dewek. Jadi hukum itu ada aturannya. Negara pun ada. Nanti ada aturan, ada keumuman, ada etika. Agama pun sama. Bapak kalau sholat, ya, sholat pakai ngimami, karena lagi piknik menjadi imam pakai kaos, pakai celana jin, tidak jadi omongan, karena situasi dan kondisinya. Tapi Bapak di Masjid At-Taqwa di sini ujug-ujug langsung begitu ada yang komat langsung ke depan pakai celana jin, pakai kaos oblong, ngimami ditarik kan yang wong, lamun bede kepret untung. Bukan masalah benar atau salah. Apakah secara hukum salah? Enggak. Tapi ada etika di sana.
Kita pun tadi ngomong ke orang tua harus baik. Kita ngomong, tingkah laku kita, omongan kita diterapkan. Karena ada kadang-kadang orang itu dari omongan. Maka kenapa dalam sejarah peradaban di Indonesia bahwa Islam itu bisa maju, bisa menjadi mayoritas? Karena di sana orang-orang para alim ulama dulu ngikuti kearifan lokal. Cara bahasanya, sampai bahasa sholat pun diganti menjadi sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim wa barik ala Bismillahirrahmanirrahim. Tasyakir hamdan wa hamdan yawmi hikati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqaddilana وتطهرنا بها من جميع السيئات وترحمنا بها عند الأعداء وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الكرم والحياة والعافية. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجمعيتنا من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ومن أهل القرآن ومن أهل القيام ومن أهل الصيام ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر. اللهم انفعنا بما علمتنا الذي ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأبنائنا ولأصحابنا ولأصحاب الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya mengadakan pelantikan Karang Taruna Kabupaten Cirebon. Ini di pendopo ini dan tadi dihadiri dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, ini dihadiri Karang Taruna dan kami berharap bahwa Karang Taruna sebagaimana visi misi Karang Taruna, kami berharap para pengurusnya menjalankan program-program Karang Taruna, karena Karang Taruna program sangat baik dan saya yakin kalau Karang Taruna ini bisa berkiprah dan menjalankan programnya akan membawa Kabupaten Cirebon ini lebih baik lagi dan maju. Ya cukup. Terima kasih.